Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 8 hari Sabtu 8 November 2025. Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Saat ini di Gemar gerakan membaca Alkitab rutin kita GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih tetap setia, masih tetap sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk digemar pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terpujilah nama Tuhan Yesus, di pembacaan gemar kita pada pagi hari ini dari Sabtu November 2025, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengambil satu kitab di mana di dalam Lukas pasal 12, kalau pembacaan kita ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat ke 59. Nah, tetapi saya mau ngambil satu poin di sini Bapak Ibu Saudara, di mana saya mau ngambil beberapa ayat di situ, di mana di dalam Lukas pasal 12 ya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Ada kebenaran apa di sana yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita peroleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ perikopnya tentang kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita tentang kewaspadaan. Ini sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Seringkali kita lalai dalam hal ini, kita tidak waspada dalam hal ini. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar di ayat yang ke-35. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dan perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 39 Bapak Ibu Saudara, tetapi ketahuilah, nah ini sangat penting, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Satu highlight yang penting yang perlu digarisbawahi di ayat yang ke-40 Bapak Ibu Saudara, ini pesannya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Puji Tuhan, amin. Ayat 40 ini Bapak Ibu Saudara, satu poin yang sangat penting, di mana dikatakan hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang saat yang tidak kamu sangka. Di mana anak manusia ini adalah Yesus sebagai Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, yang saat ini telah di surga Bapak Ibu Saudara, dan dia sudah berjanji, Yesus akan berjanji untuk datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita anak-anaknya. Tetapi satu yang sangat poin di sini yang sangat perlu kita mengerti, ada satu hal yang bisa kita harus lakukan, di mana ayat 35 dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara hendaklah pinggangmu tetap berikat ini Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan untuk menantikan kedatangannya jangan sampai terputus Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kendor ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, di mana kita saat ini untuk menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan, mengikat pinggang dengan keseriusan, menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan kita, menjaga kesalehan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari
kita lebih sungguh-sungguh mengikatkan diri kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Itu satu peringatan buat kita. Kita baik di akhir zaman ini lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, lebih setia lagi mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Nah, tetapi dan pelitamu tetap menyala, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kerajinanmu kendor, Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Pelita kita, Bapak Ibu Saudara, ya jangan sampai padam. Oleh sebab itu, pelita kita, minyak kehidupan kita, minyak kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, harus kita nyalakan. Artinya hubungan doa kita bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita di dalam membaca kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ini sebagai sumber minyak kita, Bapak Ibu Saudara, supaya roh kita tetap bernyala-nyala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan engkau sampai engkau tinggalkan persekutuan ibadahmu. Jangan engkau sampai meninggalkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, buanglah kekecewaan, buanglah kekhawatiran, buanglah kebencian. Karena itulah, Bapak Ibu Saudara, yang akan membuat api roh kita akan padam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, kuasa Roh Kudus terus bergerak. Penuhi apimu, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih, dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, jika kita menjaga api roh yang ada dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, jangan engkau dukakan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita masih mendukakan Roh Kudus. Kita enggak mau nurut apa yang menjadi kebenaran. Kita seringkali enggak mau mendengar apa yang menjadi Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah ditegur oleh kuasa Roh Kudus, tapi kita tetap saja tidak mau. Tetap aja kita enggak setia, Bapak Ibu Saudara. Itu lama-kelamaan roh kita akan padam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan engkau padamkan pelitamu. Bapak Ibu Saudara, seperti kita mengingat 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, 5 gadis bodoh enggak mempersiapkan diri. Dia enggak menyiapkan minyaknya sehingga apinya, Bapak Ibu Saudara, mulai padam, mulai redup. Sehingga dia saat mempelai itu datang, dia sudah sedang mencari minyak tapi habis, enggak ada lagi. Tetapi yang berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, 5 gadis yang bijaksana, dia siap sedia dengan minyaknya. Nah, juga seperti halnya diumpamakan saat ini, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-37, berbahagialah hamba-hamba yang didapat tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Artinya di sini, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang baik, ada hamba-hamba Tuhan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita jadi hamba-hamba yang baik, di mana ada pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang penting dalam kehidupan kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dijadikan beban tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan kita, yaitu Yesus yang saat ini yang sudah di dalam kerajaan surga yang akan datang ke dunia, supaya kita didapati menjadi hamba-hamba yang setia, Bapak Ibu Saudara, tetap melayani, tetap mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita akan menjadi hamba-hamba yang jahat, Bapak Ibu Saudara, mabuk akan keduniawian saat ini, mabuk dengan situasi-situasi yang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita jadi orang Kristen, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat penting buat kita, hendaklah kamu juga siap sedia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi siap sedia. Artinya siap sedia ini, Bapak Ibu Saudara, sudah mempersiapkan dirinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kehidupan kita harus persiapkan, kita preparekan, Bapak Ibu Saudara.
untuk menanti kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana kedatangan Tuhan kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saat ini waktu kita tidak tahu, umur kita 50 tahun, ya 70 tahun paling lama, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengerti. Kedatangan Tuhan sewaktu-waktu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, entah besok, entah hari ini atau detik ini, ya kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita betul-betul persiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara? Seperti yang tadi saya sampaikan, jalin hubungan kita dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, mengikat pinggang kita, menjaga kekudusan kesalehan kita. Jangan sampai roh kita ini padam, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri dengan kehidupan kita, perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Mari kita berkemas-kemas, Bapak Ibu Saudara, di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita mau pulang, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu, waktunya setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau engkau mempersiapkan dirimu, hidupmu, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, di saat Tuhan datang, Tuhan memanggil kita sudah siap, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya, yang jadi introspeksi kita, apakah kita sudah siap, Bapak Ibu Saudara, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jangan berpikir, wah, kedatangan Tuhan masih lama. Ya, kedatangan Tuhan masih situasinya belum sesuai dengan kondisiku saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa berpikir seperti itu. Tetapi ketahuilah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu Tuhan panggil besok kah, hari ini kah, atau nanti, seperti yang saya sampaikan. Tetapi ini ada satu pesan yang luar biasa. Hendaklah kamu juga siap sedia. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah hamba yang setia, yang sungguh-sungguh mengayani, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan saya yakin dan percaya, di saat kita mempersiapkan diri dan di saat kedatangan Tuhan, dan kita didapati tidak ada cacat celah, Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan kita, pengharapan kita yang tidak akan pernah luntur, Bapak Ibu Saudara. Harapan itu terjadi kekal, Bapak Ibu Saudara, untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, untuk mempersiapkan diri. Tuhan, seringkali kami mendengarkan ayat ini, tetapi Tuhan, biarlah ayat ini menjadi rema dalam hati kami. Tidak hanya sekedar sebagai pengertian, pengetahuan kami, Tuhan, tetapi ini menjadi kewaspadaan kami, Tuhan, menjadi peringatan dalam kehidupan rohani kami, Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami tidak akan kami sia-siakan, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, tak kasih-Mu tak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.